Selamat datang di tutorial Avandi Murad. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan antara Google Drive dari platform Google dan OneDrive dari platform Microsoft sebagai file hosting dalam sistem terdistribusi. Pertama, kita akan membahas mengenai Google Drive dari platform Google terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa Google Drive merupakan media penyimpanan dan layanan sinkronisasi yang dibuat dan diatur oleh Google yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen dalam komputasi awan, berbagi berkas, dan menyunting dokumen secara bersama-sama. Google Drive ini terintegrasi dengan berbagai aplikasi Google seperti Google+, Gmail, Google Hangout, dan sebagainya. Untuk pembuatan baru bisa klik New. Di sini ada folder dan di sini ada dua bagian upload, bisa berupa file tunggal ataupun secara folder, satu folder. Dan di sini dapat membuat 3 dokumen yang setara dengan Microsoft Office, yaitu seperti Google Docs setara dengan Microsoft Word, Google Sheets setara dengan Microsoft Excel, dan Google Slides setara dengan Microsoft PowerPoint. Dan kelebihan dari Google Office ini bisa dibuat secara kolaborasi. Tampilannya seperti ini. Ini untuk Google Word, maksudnya Google Docs, misalnya Google Docs seperti ini. Nah, di sini ada star untuk menandai jika ingin ditandai, dan di sini untuk memberi komentar, dan di sini untuk berbagi dokumen ke orang lain. Nah, untuk berbagi dokumen ke orang lain bisa dilihat seperti ini. Misalnya kita ingin memberikan izin ke orang lain, misalnya saya ingin memberikan ke teman saya bernama Raka, dia bisa mengedit dan untuk menambahnya tadi tekan Arrange. Misalnya untuk Ari Maulana hanya bisa memberi komentar saja, dan untuk hanya bisa melihat saja seperti ini. Ini misalnya jika hanya ingin memberi izin ke 3 orang saja dengan izin yang berbeda-beda. Raka bisa menyunting, Ari hanya bisa memberi komentar, dan Kavi hanya bisa melihat. Nah, jika ingin memberi akses secara umum, bisa mengubah seperti ini, change. Di sini ada 3. Dengan yang tadi secara spesifik 3 orang, setiap orang dengan link ataupun secara publik lewat web. Jika misalnya ingin dibagikan, saya sarankan kepada publik seperti ini. Hanya dapat melihat seperti ini. Bisa di-share ke Gmail, Google+, Facebook, ataupun Twitter. Setelah selesai seperti ini. Dan close. Untuk pembuatan yang baru, misalnya Google Sheets seperti ini, yang setara dengan Microsoft Excel. Untuk Google Office sendiri, ya seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa bisa disunting secara bersama-sama dari berbagai tempat asalkan online dan terhubung dengan akun Google di sebelah kanan seperti ini. Nah, kita namai Google Spreadsheet. Seperti itu, ingin memberi komentar ataupun berbagi seperti itu. Dan jika ini bisa langsung otomatis tersimpan tanpa harus file save. Jadi setiap kita close pasti tersimpan dengan suntingan terakhir.
Misalnya kita ingin Google Slides seperti ini. Tampilannya hampir mirip dengan slide-slide pada umumnya ya. Nah, kita bisa milih temanya seperti ini. Saya ingin Google seperti ini. Oke. Google Slides seperti itu. Untuk tambahan ada Google Form, Google Drawings, dan Google My Maps. Untuk Google Form itu tujuannya untuk membuat formulir secara online seperti ini, yang nanti tampilan formnya kurang lebih seperti ini. Yang sudah jadi. Nah, bisa dilihat seperti ini. Untuk melihat database-nya bisa melihat review response. Nah, seperti itu. Review response. Sejauh ini responnya hanya 14 item. Nah, untuk yang tambahan lagi, Google Drawings itu setara dengan Microsoft Paint. Jadi jika ingin menggambar ataupun memberi dokumen pencitra JPEG ataupun GIF dan sebagainya bisa lewat sini. Seperti itu ya. Ini untuk menyisipkan gambar, bisa upload, bisa snapshot, bisa by URL dan sebagainya. Bisa dari album Google Photos tadi, Google Drive ataupun seperti itulah. Dan di sini bisa memberi komentar. Terus dan terakhir ada Google My Maps. Google My Maps ini untuk membuat peta buatan versi sendiri dengan kawasan yang terbatas seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita disuruh membuat layer dan bisa dibagikan juga. Dan di sini ada namanya Connect More Apps. Jadi kita dapat mengatur aplikasi perkantoran apa aja yang terkoneksi dengan Google Drive kita. Setelah itu di sini ada Shared With Me, dokumen yang dibagikan dari orang lain ke kita seperti ini. Di sini ada Google Photos, maksudnya khusus untuk mengatur berbagai berkas foto yang kita unggah sebelumnya. Google Photos ini sudah terintegrasi dengan jejaring sosial Google Plus yang dimiliki oleh Google. Di sini ada Recent, itu dokumen terakhir yang kita akses, dan di sini ada Start itu maksudnya yang ditandai. Misalnya saya ingin menandai ini, Add Start. Dapat ditampilkan seperti ini. Dan di sini ada trash itu untuk tong sampah ya, tempat sampah. Misalnya kita ingin membuang ini, nah seperti ini. Jika ingin restore, ingin mengembalikan atau delete forever, hapus selamanya, seperti itu. Setelah selesai, nah untuk kapasitasnya kita bisa lihat di www.google.com/settings/storage. Untuk kapasitas gratis itu sebesar 15 GB. Jika ingin menambah kapasitas sebesar 100 GB, bisa membayar bulanan sebesar $1,99 Amerika per bulan, atau jika ingin sebesar 1 tera sebesar $9,99 Amerika per bulan. Nah, untuk penyimpanan ini terbagi ke Google Drive, ada Gmail, dan Google Photos. Rinciannya bisa kita klik di sini. Nah, seperti itu. Situ ada rinciannya yang terpakai sebesar 0,47 untuk alokasi Drive, Gmail, dan Google Photos. Nah, selanjutnya kita akan membahas OneDrive. OneDrive seperti ini tampilannya. OneDrive atau sebelumnya
dinamai SkyDrive, Windows Live SkyDrive, and Windows Live folders. Windows Live SkyDrive and Windows Live folders adalah sebuah layanan hosting file yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah atau sinkronisasi berkas ke komputer penyimpanan awan yang bisa mengakses baik secara web browser maupun dari komputernya sendiri yang terhubung dengan internet. Seperti ini. Seperti yang kita tahu, karena ini platform Microsoft, sini akunnya sudah terintegrasi dengan Windows 8. Jadi Microsoft Office ataupun segala aplikasi Windows sudah terintegrasi dengan OneDrive. Nah, di sini bisa dilihat sama seperti Google Drive yang di sini, menunya di sebelah sini kiri. Untuk membuat dokumen di sini ada dua jenis, diklasifikasiin untuk membuat. Ada folder seperti ini. Sudah dinamai berarti bakal buat. Nah, seperti ini. Dan untuk pembuatan dokumen secara online seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel Survey ataupun plain text dokumen. Untuk Word seperti ini. Sama beda dengan Google Drive, ini tidak bisa secara kolaborasi, harus secara sendiri-sendiri. Jadi seperti ini. Untuk berbagi bisa klik share tadi, invite secara email maupun melalui link. Dengan opsi yang tadi hanya bisa lihat, bisa mengedit atau secara publik. Seperti ini tampilannya, Word Online. Untuk menamainya misalnya Word Online. Ya, terus sandbox. Nah, seperti itu. Untuk create Excel seperti ini. Benar-benar seperti Microsoft Office offline, cuma dia langsung tersimpan secara cloud. Nah, seperti itu. Di sini ada create lagi PowerPoint, membuat PowerPoint secara online. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu. Dan di sini ada OneNote notebook. Jadi OneNote itu semacam sejenis notebook atau catatan yang seperti sebentar, ada kesalahan teknis. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Mirip dengan OneNote yang offline. Di sini bisa seperti kalau misalnya OneNote ini mirip dengan Google Keep. Untuk OneNote ini bisa ditambahi dengan foto ataupun dengan insert foto, link, simbol, dan sebagainya. Seperti itu. Sama seperti Google Keep yang seperti ini. Google Keep itu OneNote-nya Google istilahnya, seperti itu. Ya, lanjut. Ya. Untuk Excel Survey ini bisa dilihat seperti berikut ini. Jadi semacam kayak formulir online juga, mirip dengan
Google Forms. Nah, seperti itu. Bisa share supply, save view misalnya. Ya, seperti ini. Dan what's your name? Seperti itu. Save and view. Ya, mirip seperti ini ya. Ya, survei 1. Untuk yang lainnya seperti plain text dokumen, notepad ya, benar-benar murni teks. Nah, seperti ini kita bisa mengetik rumah apa tuh. Nah, di sini bisa di rename seperti ini, klik rename. Agak ribet ya, sedikit ribet. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk rename seperti itu. Nah, ya seperti itu. Untuk drive sendiri, jadi kurang lebih OneDrive itu adalah Microsoft Office secara online. Nah, untuk upload itu dia ada file dan folder. Bedanya jika di Google Drive ini dijadikan satu dalam satu tombol New, untuk OneDrive itu dibagi menjadi Create dan Upload. Jadi masing-masing bisa membuat dan upload itu secara terpisah. Nah, di sini file, di bagian file atau di dalam Google Drive itu My Drive itu ya thumbnail seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat thumbnail isi dari tiap-tiap dokumennya sama dengan yang kita buat sebelumnya, dan di sini bisa kita jadi OneDrive ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Word. Jika Microsoft Word sering online, secara otomatis akan terupload. Misalnya dokumen daftar riwayat hidup ini secara otomatis terupload. Nah, seperti itu, bisa diedit, bisa di-share juga dengan pilihan yang tadi. You can edit atau hanya misalnya, nah ini permissionnya. Bisa butuh akun Microsoft atau tidak usah sign in. Untuk recent docs selanjutnya, recent docs itu dokumen yang terakhir kali kita buka. Nah, seperti itu. Di sini ada fotos sama kayak Google Photos tadi, cuma dia terintegrasi dengan berbagai aplikasi Microsoft seperti Outlook, People, Calendar, OneDrive, Word, Excel Online, PowerPoint, dan sebagainya, seperti itu. Dan di sini ada share. Itu adalah dokumen orang lain yang dibagikan oleh kita yang saat ini masih kosong. Seperti itu. Untuk kapasitasnya bisa kita lihat di Get More Storage. Totalnya sebesar 30 GB dengan 15 GB untuk seluruh penyimpanan gratis, dan Camera Raw bonus sebesar 15 GB. Camera Raw bonus ini khusus untuk foto, citra, JPEG, GIF, dan sebagainya. Untuk di sini, untuk menambah kapasitas bisa buy more storage. Bedanya, jika di Google ini
dibayar dalam dolar Amerika, untuk Microsoft sudah bisa menggunakan rupiah dengan harga rincian harga sebagai berikut. Seperti itu. Nah, karena ini saya tidak lanjut. Untuk menambah secara gratis ditawarkan sejumlah bonus get free storage. Untuk tiap teman yang masuk ke OneDrive sebagai pengguna baru bisa mendapatkan 0,5. Jadi kita bisa invite ke orang lain dan mendapatkan tambahan sebesar 0,5. Dan ini tidak berlaku untuk di kawasan Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Dan juga bisa di-post ke social networks, sosial media. Seperti itu. Dan juga bisa untuk pilihan penyimpanan lain ataupun mendapat kode redeem dari Microsoft untuk redeem OneDrive. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk OneDrive ini diluncurkan pada tahun 2007, sementara Google Drive diluncurkan pada tahun 2012. Jadi lebih dulu OneDrive ketimbang Google Drive. Untuk masing-masing, jadi untuk Google Drive sendiri karena dia sudah terintegrasi dengan berbagai produk Google, jadi lebih fleksibel dan tentunya lebih efisien dalam segi waktu maupun segi akses. Dan juga ada fitur bisa disunting secara bersama-sama. Sementara kelebihan dari OneDrive sendiri sudah terintegrasi dengan Word, Microsoft Office yang ada di laptop secara offline. Jadi jika online bisa otomatis langsung terunggah ke OneDrive seperti berikut ini. Bisa dilihat di Microsoft Office offline-nya. Dan juga untuk OneDrive sendiri karena sudah terintegrasi dengan Microsoft Office, jika untuk pengguna Windows Phone lebih mendukung gitu ya, lebih menunjang. Dari segi kapasitas sendiri lebih besar OneDrive ya, karena ada tambahan bonus camera raw bonus ketimbang MyDrive. Dan untuk membeli juga dia sudah ditawarkan dalam mata uang rupiah ketimbang dari Google Drive Storage yang masih menggunakan dolar Amerika seperti ini ya. Jadi di file, nah bisa di save as langsung ke OneDrive seperti itu. Misalnya untuk OneDrive itu jadi dapat tergantung penggunanya juga, bisa memilih Google ataupun Microsoft OneDrive. Nah, seperti itu. Sip. Untuk Google Drive sendiri sudah tersedia secara offline juga di folder Google Drive seperti ini. Tapi sayangnya dia harus online juga untuk mengakses seluruh dokumen ini. Ya, seperti itu perbandingan antara OneDrive dengan Google Drive. Dan juga untuk OneDrive sendiri sudah terintegrasi keseluruhannya di Create ya, seperti ini ada Excel Survey, OneNote,
Sayangnya untuk My Drive sendiri belum terintegrasi dengan Google Keep, yang mana merupakan OneNote-nya si Google. Jadi dapat disimpulkan untuk Google Drive itu lebih menunjang untuk pengguna Android yang platformnya Google. Untuk OneDrive sendiri lebih menunjang untuk pengguna smartphone ataupun gadget Microsoft Mobile, Windows Phone. Seperti ini tampilan Keep yang tadi. Ini adalah OneNote-nya Google seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna itu sendiri, apakah lebih cenderung ke Google ataupun ke OneDrive. Sekian dari tutorial file hosting service kali ini. Jika ingin memberi saran ataupun bertanya, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.